Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak berbicara sendiri. Saya bersama teman saya yang akan sedikit menceritakan kejadian pengalaman mistis dari Mas Coro. Mungkin setiap orang mempunyai pengalaman mistis yang berbeda-beda. Jadi kita akan mengulik cerita dari Mas Coro. Silakan waktu dan tempat. Mas Coro juga akan menemani saya di podcast selanjutnya tentang pertanyaan atau apapun yang sering teman-teman tanyakan, maksudnya teman-teman sekitar ya, tanyakan kepada saya. Hai, jadi gini Mas Safri, ini saya mau cerita tentang, ini bukan kejadian saya sih, tapi lebih ke anak saya. Ini baru kemarin, pas. Jadi gini, kebetulan kan istri saya kan dulu punya itu bisa lihat Seperti aku makhluk astral gitulah. Terus gini, anak saya kemarin habis azan isya itu kan dari kamar keluar rumah mau nonton TV katakanlah gitu ya. Dia dari kamar keluar. Nah, di depan rumah saya kan ada pohon jambu ya. Pohon jambu. Dia itu katanya melihat setan di situ. Nggak tahu sosoknya seperti apa. Tapi bilangnya itu ada setan di situ dan dia nangis. Itu settingan, maksudnya itu dia cuman pura-pura atau melihat beneran, kan saya nggak tahu juga kan ya, saya tidak bisa merasakannya. Anak kecil ya kan. Itu gimana itu? Masalahnya gini Mas, maksudnya kan saya juga sering ke rumahnya. Kamu kan kadang juga melihat, tapi cuma emang di sini ada di tempatnya, tapi ya seperti hanya lewat kayak gitulah. Berarti tidak mengganggu ya, intinya gitu ya? Mengganggu. Cuma kalau saya lihat anaknya sih emang rada merasakan, cuma untuk melihatnya saya nggak tahu soalnya masih kecil. Kalau orang indigo sama indigo kan bisa, maksudnya bisa saling ngerti, berkoneksi gitu ya. Orang ini tahu meskipun kita nggak ngomong, aku ini tahu kayak gini, kamu pasti juga tahu. Orang indigo mungkin nggak kayak gitu, cuma dia ngerti kalau dia itu ngerti kayak gitu, cuma masih kecil kan auranya nggak kelihatan. Mungkin nanti juga kalau mau dilatih juga bisa dewasa. Cuma kan kalau anak kecil kan nggak begitu dipercaya oleh orang tua kan, jadi ya maksudnya dipercaya aja, ya percaya boleh, tapi kan juga anak kecil kan kayak emang iya atau enggak kan orang tuanya juga nggak tahu juga kan gitu loh. Atau imajinasi kan, anak kecil imajinasinya tinggi. Ya cara saya menanggulangi itu ya, saya cuma bilang, oh itu tadi ini Kak Mandon tadi yang di situ. Ya buat alibi biar rada tenang maksudnya gitu loh. Soalnya ini bukan yang pertama. Ini udah ketiga kalinya kalau nggak salah, setahu saya ya. Yang pertama itu di kamar saya itu ada ventilasi berbentuk segitiga, dan itu langsung bisa lihat ke luar maksudnya gitu loh. Terus bisa langsung lihat keluar. Sampai sekarang saja itu dia nggak mau tidur di kamar karena katanya dia melihat sosok perempuan di kamar lewat ventilasi itu. Sampai ventilasi sudah saya tutup itu, dia nggak mau tidur di kamar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu sama mbahnya, maksudnya gitu, waktu sama ibu saya itu lagi nonton TV di rumah kan, kebetulan di sebelah TV itu kan ada itu kan ya, apa namanya,
pintu, dan itu langsung keluar kan, itu katanya ada tangan gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu tadi, Ya mungkin mumpung sekarang saya di rumah Mas Yuda, Mas Coro kan sekalian lihat. Maksudnya itu memang benar ada, cuma kalau mengganggunya itu aku nggak tahu, belum ngomong lah sama yang bersangkutan, tapi maksudnya yang itulah yang nggak terlihat ya, ya dia juga nggak welcome. Jadi ya saya cuma mungkin iya kadang dia suka nampakin ke anaknya, tapi kan nggak tahu juga anaknya emang lihat beneran atau imajinasi, kan cuma anak kecil. Tapi ya bisalah kita untuk mesti percaya. Tapi kalau saya pikir kalau imajinasi anak Enggak. kecil umur katakanlah umur 4 tahun kan ya, itu masa sampai lihat ada perempuan terus katanya rambutnya panjang, maksudnya gitu di luar rumah tengah malam. Ya mungkin iya, sebagai orang tua kan juga harus nenangin anaknya itu. Mungkin dikasih apalah, dibohongin apa ya akhirnya tidak boleh sih untuk membohongi, tapi Untuk dia biar untuk dia takut. kebaikannya sendiri gitu loh. Ya bisa, ya mungkin anaknya juga indigo, cuma kan untuk saat ini kan belum tahu. Berarti Untuk beranjak besar juga harus ada bimbingan dari orang tuanya itu. berarti indigo itu keturunan atau emang itu sudah dikasih sama yang Maha Kuasa, kamu besok jadi indigo atau bisa dilatih? Indigo biasanya bisa dilatih. Pertama ya, indigo emang dari Tuhan, maksudnya tidak keturunan, tidak apa. Tapi yang saya alami itu katanya bapak saya itu keturunan dari mbah saya. Soalnya bapak saya nggak bisa. Bisanya cuma kayak bimbing gitu loh. Itu memang kejadian waktu kecil kayak gitu, kayak waktu lihat-lihat gitu. Ya saya hampir 1 bulan lah nggak sekolah waktu SD kelas 3. Itu bener-bener. Terus saya sampai nggak terima kalau aku seperti ini. Kenapa harus aku? Kenapa gak orang lain? Waktu sunat itu aku pengen dihilangin, tapi ternyata balik lagi waktu beranjak dewasa. Berarti nggak bisa dihilangin apa gimana? Nggak bisa, itu bisanya ya diterima. Nggak bisa kalau itu dari lahir, maksudnya itu emang sudah diberikan keunggulan, itu nggak bisa dihilangin kecuali itu dibuka mata batinnya kayak gitu. Karena ada orang pintar bisa buka mata batinnya, itu bisa dihilangin, bisa ditutup. Tapi kalau dari kecil emang harus ada bimbingan dan dilatih. Emang itulah, pokoknya sudah ada porsinya sendiri-sendiri gitu loh. Mungkin kalau anaknya sudah beranjak, maksudnya kalau udah SD mungkin bisa lebih peka. Itu juga orang tuanya kan harus tahu juga harus bimbing. Kalau kayak gitu itu memang ada kayak gitu, cuma ya jangan sampai menakut-nakuti kayak gitu. Ya kayak bimbing gitulah. Soalnya aku dulu emang nggak bisa terima kayak kenapa aku harus bisa melihat kayak gini. Soalnya gini, ibunya sama istri saya itu dulu emang sering lihat hal seperti itu di jalan, keluar kemana gitu, terus dia lihat, terus main ke rumah temen dia lihat gitu-gitu. Sampai bingung jadi suami. Iya, nggak bingung gimana mas, saya orangnya logikanisme katakanlah seperti itu ya, tidak percaya adanya mistis, cuman mau percaya gimana kalau tidak ada buktinya gitu sih. Jadi kadar percaya sama tidak itu imbang gitu. Mau percaya ya gimana, nggak lihat, percaya katakanlah di kuburan sini ada setan, percaya di situ tempat orang mati kan
Kalau katakanlah di mall ada setannya, wah setan semua itu di mall. Setan dia agak dikerangkeng. Iya, Bulan puasa. kalap semua di situ. Ya kayak gitu mas, pokoknya intinya nanti kalau beranjak dewasa harus ada bimbingannya dari orang tua yang penting, biar nanti mungkin dia akan takut, tapi kan kalau ada yang bimbing, ada yang mengingatkan, jangan gak usah takut, itu ada emang ada, cuma nggak ganggu kayak gitu kan, harus ada bimbingan. Terus ada kayak orang Jawa itu bilangnya kayak among-among gitu loh mas. Jadi among-among itu seperti pas waktu bulan kelahirannya, maksudnya tanggal kelahirannya itu among-amongnya itu bubur abang, bubur putih kayak gitu. Maksudnya Kayak among-among itu selamatan gitu. Tapi kecil-kecilan, nggak perlu ngundang orang-orang. Setiap bulan kan dia punya tanggal Jawa ya khususnya. Oh, masih kayak Jumat Kliwon. Tapi terus tiap bulan harus ada seperti itu. kalau bisa ya iya, soalnya kita kan punya dulur papat lima pancer ya mas, maksudnya yang mirip seperti kita, yang bersama kita kemanapun kita pergi. Jadi kita itu ngomongin dulur kita itu, dulur papat lima pancer itu. Berarti lima pancer itu kita, dulurnya itu yang nggak terlihat itu. Itu gitu. Setiap hari kelahiran. Hari kelahirannya. Maksudnya tiap tanggal lah, kalau nggak tiap tanggal ya tiap hari kelahirannya. Bubur terus dong mas? Ya cuma 4 lah, 2 bubur, bubur abang, 2 bubur putih. Terus cuma dibacain kayak ya selamatan, cuma keluarga aja lah. Cuma lingkungan keluarga, lingkungan rumah lah katanya. Diselamati biar selamat kayak gitu. Itu juga pengaruh sih mas untuk mengamong-amongi itu dulur papat itu. Maksudnya semua orang aja. Kalau itu tidak dilakuin, efeknya akan seperti apa? Efeknya sih nggak ada sih ya, untuk orang Jawa untuk mempercayainya itu kayak gitu loh mas. Untuk efek mungkin sekarang ini sih nggak ada, soalnya saya sendiri pun nggak sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali kayak gitu, untuk menghormati lah yang setiap hari. Gini kembali lagi ke kita yang kayak soal mistis tadi ya. Berarti di sekitar kita itu ya ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu ada ya? Ada dan banyak. Kalau saya kan orangnya logikanisme, di logika dulu katakanlah seperti itu. Contohnya dulu saya pernah main ke warung ya katakanlah warung kopi lah katakanlah seperti itu. Dulu itu saya merasakan gini, saya berangkat 4 orang, naik 2 motor ya kan, naik 2 motor, saya itu rokokan ya, di situ kan per joglo ya gitu loh. Warung kopinya per joglo, masnya tahu lah. Yang di kota itu. Nah yang itu per joglo, saya tuh rokokan gini, terus saya buang puntungnya ke belakang. Tapi di sini tuh kayak kepentok gitu loh, tek. Setelah saya lihat sesuatu. Setelah saya lihat tidak ada apa-apa gitu loh, kayak nabrak sesuatu. Nah waktu pulang itu kan kita 4 orang, 2 motor. Kebetulan ban motor saya itu bocor. Belum sampai bocor. Jadi di perempatan lampu merah situ, itu gini. Egol. Bukan egol. Kita lihat kan kita marah pulang kan. Kita lihat dari arah berlawanan. Itu ada semacam konvoi gitu loh. Nah, kita itu nyeletuk dalam arti kita kan naiknya karena malam, kita naiknya jajaran gitu loh. Kita nyeletuk gini. Bajingan bengi-bengi konvoi gitu. Nah, kita nggak tahu. Nah, setelah itu dari situ kita itu lewat kan papasan, itu ternyata orang meninggal, Mas.
Dan Setelah itu selang berapa berapa ya? meter? Beberapa 1 kilo mungkin lah, nggak nyampe 1 kilo lah. Itu tiba-tiba ban itu bocor dan dilihat itu tidak ada pakunya. Karena ya nggak, kita logikanisme gitu. Bilang, ya mungkin bannya aus sudah tipis atau terlalu panas mungkin gitu. Tidak ada pakunya dilihat, tidak ada. Motor yang satu kan ikut berhenti dan apa itu namanya, dimatiin karena kan kita kan lihat cari paku itu tadi. Setelah berhenti, oh nggak ada pakunya, jalan lagi. Kalian boncengan bertiga, ini motornya saya yang bawa sendiri, kalian bocor kan. Nah waktu mau yang motor yang satu mau diongleng, berhubung akinya kan nggak bisa tekor, itu biasanya diongleng, diselah itu kan. Setelah diselah itu selahannya itu melesat, bukan copot, melesat, ngancing dan tidak bisa balik. Jadinya kita berempat itu dorong motor dari bahu sampai rumah, dorong bener-bener. Yang satu bannya bocor, yang satu tidak bisa diselah itu. Gara-gara Itu nggak tahu ya. kejanggalan. Kejanggalan yang pertama tadi yang mau buang puntung rokok kok mentok di belakang, kok mentok gitu. Nah yang kedua mungkin kita kualat ya, nggak tahu ada orang meninggal, kita kira konvoy. Malam-malam gini ada konvoy ngono. Terus yang ketiga itu tadi bocor, motor mau diselah, selahnya mentok, nggak bisa balik. Kita dorong semua sampai rumah. Kita masih berpikir logikanisme maksudnya gitu. Yang mentok tadi ya mungkin Motornya emang yang puntung rokok mentok, mungkin kena apa nggak tahu maksudnya gitu. Yang konvoy itu mungkin emang kesalahan gitu kan, nggak tahu juga. Yang motor ya kita positive thinking, mungkin emang haus atau gimana ya udah kita dorong. ya emang kayak gitu sih mas, maksudnya emang ada gesekan energi, maksudnya yang puntung rokok tadi ya. Kadang mungkin dia lewat, energinya kuat, kamu kena, ya bisa jadi. Soalnya kan aku pernah ke tempat situ kan emang full di situ mas. Banyak kan, soalnya bangunannya kuno gitu loh. Enggak masalah kunonya, emang sebelum ada bangunan itu udah ada. Soalnya bagian sini kan tuh kan apa itu, jurang kan, bagian kirinya gelap itu kayak jurang gitu. Yang buat perumahan itu ya? Sekarang buat perumahan itu kan emang saya lihat full di situ, makhluk seperti itu. gitu. Jadi kan energinya kuat, kadang lewat, kadang menampakkan diri, ya kayak gitu lah. Untuk pas waktu jalan pulang emang itu yang mungkin sih kualat karena itu tadi ya. Ya nggak tahu sih, soalnya kan gelapan kan juga nggak lihat, soalnya kan cuman lampu kan, dan itu berjejer gitu kan. Jadi itu ya apa ya, amit-amit nyun sewu lah, maksudnya itu di mobil, terus belakangnya motor banyak karena udah malam, mungkin jam 2 atau jam berapa gitu loh. Dan mungkin makamnya jauh mungkin kan, jadi dinaikin kendaraan. Nah itu ya kita kan bermain nyeplos aja, ada klub touring kayak gitu. Ya emang ada, ya menurutku sih emang kualat sih. Soalnya nggak kita juga bisa dilogika, soalnya kenapa nggak dari jauh-jauh borosnya, kenapa kak pas setelah itu kan. Nah kenapa kok motornya pas diselah sekali langsung pas mancing di sana, pas di kopiannya kok kok bisa gitu loh kan, ya kan. Iya pas waktu situ kayak gitu sih. Jadi mungkin itu pengalamannya dari Mas Coro, bisa diambil cerita positifnya, bahwasannya kita jangan berkata-kata asal-asalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.